Bismillahirrahmanirrahim. Di sesi sebelumnya, kita sudah membahas 7 bantahan terhadap para penolak karamah, lalu masuk ke daftar panjang karamah para sahabat, dan mulai menyimak 20 jenis karamah yang pernah terjadi. Kita sudah sampai di jenis pertama, menghidupkan orang yang mati. Sekarang kita lanjutkan dari jenis kedua, dan di penghujung sesi ini ada sesuatu yang sangat menarik tentang bagaimana para wali bersikap terhadap karamah mereka sendiri. Kita mulai dengan jenis yang kedua, An-Naw'u Tsani, Kalamul Mauta. Jenis kedua, berbicaranya orang yang telah meninggal dunia. Sebelum kita masuk ke kisahnya, coba bayangkan dulu. Orang yang sudah meninggal, sudah dikubur, sudah tidak ada di dunia ini secara fisik, ternyata bisa berbicara dan diajak bicara. Bukan dalam mimpi, bukan halusinasi, tapi benar-benar terjadi. Wa huwa aktsaru mimma qablahu bikathirin. Hal ini jauh lebih banyak terjadi daripada jenis yang sebelumnya. Perhatikan kata bikathirin. Bukan sekadar lebih banyak, tapi lebih banyak dengan selisih yang jauh. Lebih banyak dari menghidupkan orang mati. Ini menunjukkan betapa luasnya fenomena ini dalam sejarah para wali. Wa waqa'a dzalika lil Jilani wa li jama'atin akharin. Peristiwa ini pernah dialami oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan sekelompok ulama lainnya. Nama Al-Jailani sudah kita sebut beberapa kali. Beliau adalah salah satu wali paling terkenal dalam sejarah Islam. Lahir di Gilan, Persia pada abad ke-5 Hijriah. Ulama besar dalam fikih mazhab Hanbali, sekaligus tokoh tasawuf yang sangat berpengaruh. Disebutkan namanya di sini bukan untuk membesarkan namanya saja, tapi sebagai contoh konkret bahwa karamah jenis ini benar-benar terjadi pada tokoh yang dikenal dan terdokumentasi dalam sejarah. Minhum ba'du masyayikhis Subki. Di antara mereka adalah sebagian guru dari Imam Al-Subki sendiri. Ini poin yang sangat penting. Penulis kitab ini bukan sekadar mengutip kisah dari buku-buku lama. Dia mengutip pengalaman guru-guru dari ulama yang dia jadikan sumber utama, yaitu Al-Subki. Ini bukan cerita yang jauhnya ratusan tahun tanpa rantai. Ini pengalaman yang ada dalam lingkaran keilmuan yang sangat dekat. Wa kana jaduna Syekhul Islam Asy-Syaraful Munawi yukhatibul Imam Asy-Syafi'i fayukallimuhu min qabrih. Dan kakek kami, Syekhul Islam Asy-Syaraf Al-Munawi, pernah berbicara kepada Imam Al-Syafi'i, lalu Imam Al-Syafi'i membalas ucapan beliau dari dalam kuburnya. Ini luar biasa. Penulis menyebut ini sebagai pengalaman kakeknya sendiri. Al-Syaraf Al-Munawi adalah kakek dari penulis kitab ini. Dan beliau pernah berbicara langsung kepada Imam Al-Syafi'i, pendiri mazhab Syafi'i yang sudah wafat berabad-abad sebelumnya. Dan Imam Al-Syafi'i membalas dari dalam kuburnya. Bagi yang tidak punya latar belakang ilmu tasawuf, ini mungkin terdengar sangat aneh. Tapi dalam tradisi para wali, komunikasi dengan para ulama yang sudah wafat melalui cara yang Allah izinkan bukan hal yang mustahil. Bukankah sudah kita bahas bahwa ruh itu tidak mati? Yang mati hanya jasadnya. Ruhnya tetap hidup dalam dimensi yang berbeda. Kita lanjut ke jenis ketiga. Ats-tsalitsu, infilaqul bahri wa jafafuh. Ketiga, terbelahnya dan mengeringnya lautan. Kata infilaqu artinya terbelah, terpisah menjadi 2 bagian. Bukan surut perlahan, tapi terbelah seketika. Dan ini bukan cerita baru dalam tradisi Islam. Kita ingat kisah Nabi Musa dan Laut Merah yang terbelah dalam Al-Quran. Tapi itu mukjizat Nabi. Sekarang kita bicara tentang karamah wali. Hatta waqa'a anna ba'dahum i'talla fil markabi wa mata wa juhiza. Hingga pernah terjadi bahwa salah seorang dari mereka jatuh sakit di atas kapal lalu meninggal dunia dan jenazahnya pun diurus. Kata i'talla artinya jatuh sakit dan juhiza artinya diurus, dimandikan, dikafani, dipersiapkan untuk pemakaman. Bayangkan kondisinya, di tengah laut, di atas kapal ada seorang wali yang wafat, tidak ada daratan di sekitar. Satu-satunya pilihan menurut adat saat itu adalah melemparkan jenazah ke laut. فَلَمَّا أُرِيدَ إِلْقَاؤُهُ فِي الْبَحْرِ انشق نصفين وَنَزَلَتِ السَّفِينَةُ لِلْأَرْضِ. Ketika jenazah itu hendak dilemparkan ke laut, lautan terbelah menjadi 2 bagian dan kapal pun turun hingga ke dasar yang mengering. Kata insyaqqa artinya terbelah, sama akarnya dengan kata inflaq tadi. Tapi di sini lebih spesifik, terbelah menjadi nisfain, 2 bagian yang sama besar. Dan nazalatis safinatu lil ard, kapal turun ke tanah, ke dasar laut yang sudah mengering. Bayangkan, kapal yang tadinya mengapung di atas air, tiba-tiba bisa turun ke dasar laut yang kering, seperti kapal yang berlabuh di pelabuhan. Ini bukan rekayasa teknologi. Ini Allah yang menundukkan lautan untuk memastikan hambanya yang wafat dimakamkan dengan layak. Wa hufira lahu qabrun wa dufin, falamma tamma istawal ma'u wa saratil markab, lalu digalikan kubur untuknya dan ia dimakamkan. Setelah selesai, air laut kembali menyatu seperti semula dan kapal pun melanjutkan perjalanannya. Prosesnya sempurna. Tidak ada yang terburu-buru, tidak ada yang kacau. Laut terbelah, kapal turun, kubur digali, jenazah dimakamkan, selesai, laut menutup kembali, kapal berjalan.
Seolah Allah sendiri yang mengatur semuanya langkah demi langkah untuk memastikan prosesi pemakaman berjalan dengan hormat dan sempurna. Wa min dhalikal mashyu alaih, wa dhalika kathirun. Termasuk dalam jenis ini adalah berjalan di atas air, dan kejadian ini sangatlah banyak. Penulis menyatakan kathirun, sangat banyak, bukan 1-2 kejadian. Ini adalah fenomena yang berulang dalam sejarah para wali. Wa mimman waqa'a lahu dhalika Ibnu Daqiqil Id. Di antara ulama yang pernah mengalaminya adalah Ibnu Daqiq al-Id. Ini nama yang sangat penting untuk disebut. Ibnu Daqiq al-Id, nama lengkapnya Muhammad bin Ali bin Wahb al-Qushairi, hidup antara tahun 625 hingga 702 Hijriah. Beliau adalah salah satu ulama terbesar dalam bidang hadits dan fikih. Dikenal sebagai ulama yang sangat ketat dalam metodologi ilmiah, sangat berhati-hati, tidak mudah menerima sesuatu tanpa bukti yang kuat. Bukan tokoh yang mudah dikait-kaitkan dengan hal-hal yang tidak terbukti. Menyebut nama Ibnu Daqiq al-Id dalam konteks karamah berjalan di atas air adalah argumen yang sangat kuat. Karena kalau ada orang yang kita bayangkan tidak akan dibuat-buatkan kisah tentangnya, itu adalah ulama sekaliber beliau. Tapi ternyata beliau pun mengalami karamah ini. Kita masuk ke jenis keempat. Ar-rabi'u anqilabul a'yan. Keempat, berubahnya wujud benda. Kata anqilabu artinya berbalik, berubah total. Dan al-a'yani artinya benda-benda yang nyata, yang bisa dipegang dan dilihat. Ini yang tadi kita bahas, diperdebatkan antara Al-Isfaraini dengan jumhur ulama. Al-Isfaraini menolak ini bisa terjadi sebagai karamah. Tapi, penulis sekarang memberikan contoh nyata. Wa minhu ma dzukira 'anil Hittaril Yamani, annahu ursila ilaihi ba'dul mustahzi'in bi'ina'aini min khamr. Di antaranya adalah kisah yang dituturkan tentang Al-Hittar Al-Yamani, bahwa beberapa orang yang suka mengejek mengirimkan kepadanya 2 bejana berisi khamr. Kata al-mustahzi'in artinya orang-orang yang mengejek, yang mencemooh. Mereka mengirim khamr, minuman keras yang diharamkan, kepada seorang wali. Ini bukan kesalahan tanpa sengaja. Ini provokasi yang disengaja. Mereka ingin melihat apa yang akan terjadi, atau mungkin ingin mempermalukan sang wali. Fasabba min ahadihima asala, wal akhar samna, wa at'ama al-hadirin. Lalu beliau menuangkan dari salah satu bejana tersebut madu, dan dari bejana yang lain minyak samin. Kemudian beliau memberikannya sebagai makanan kepada orang-orang yang hadir. Perhatikan apa yang terjadi di sini. Al-Hittar tidak marah, tidak membuang khamr itu, tidak menolak. Beliau menuangkannya, dan yang keluar adalah madu dan minyak samin, 2 bahan makanan yang halal dan bergizi. Bejana yang sama, tapi isinya sudah berubah total. Dan kemudian beliau memberikannya kepada semua yang hadir untuk dimakan. Sebuah respons yang sangat elegan. Apa yang dikirimkan sebagai ejekan diubah Allah menjadi nikmat yang dibagikan kepada semua orang. Ini adalah qalbul a'yani yang paling nyata. Zat khamr yang haram berubah menjadi madu dan minyak samin yang halal. Bukan disembunyikan, bukan diganti diam-diam. Berubah di depan mata semua orang. Jenis kelima. Al-khamisu, inziwa'ul ardi lahum. Kelima, terlipatnya bumi bagi mereka. Kata inziwa'u artinya mengerut, menyusut, melipat. Ini yang dikenal dengan istilah tayyul ard. Tayyi al-ard, melipat bumi. Konsepnya, jarak yang jauh menjadi dekat bukan karena seseorang bergerak cepat, tapi karena jarak itu sendiri yang dilipat oleh Allah. Hakau, anna ba'dahum kana bijami'i Tarasusa fashtaqa li ziyaratil haram. Mereka menceritakan bahwa ada salah seorang dari mereka sedang berada di Masjid Jami' Tarsus. Lalu ia sangat rindu untuk berziarah ke tanah haram. Kata ishtaqa artinya rindu, tapi bukan sekadar rindu biasa. Ini rindu yang dalam, rindu yang menggerakkan jiwa. Tarsus adalah kota di wilayah Turki Selatan, jaraknya ribuan kilometer dari Makkah. Rasa rindu itu sangat kuat, tapi tidak ada cara manusiawi yang bisa memenuhinya saat itu juga. Fa'adkhala ra'sahu fi jaybih, thumma akhrajaha fil haram. Maka ia memasukkan kepalanya ke dalam lubang leher bajunya, kemudian mengeluarkan kepalanya, dan ternyata ia sudah berada di tanah haram. Gerakan yang sangat sederhana. Masukkan kepala ke dalam kerah baju, keluarkan, dan tiba-tiba berada di tempat yang berbeda ribuan kilometer jauhnya. Tidak ada perjalanan, tidak ada waktu tempuh. Seketika. Analoginya agak susah karena memang tidak ada yang setara dalam pengalaman kita sehari-hari. Tapi bayangkan seperti teleportasi, berpindah tempat seketika tanpa melewati jarak di antaranya. Bedanya, ini bukan teknologi fiksi ilmiah. Ini kekuasaan Allah yang nyata. Wal qadrul mushtaraku fi hadha balighun mablagh at-tawatur, wa la yunkiruhu illa mubahitun. Kadar kesamaan dalam riwayat-riwayat tentang hal ini telah mencapai tingkat mutawatir, dan tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang yang sengaja membantah tanpa dalil. Kata al-qadrul mushtaraku artinya titik kesamaan, inti yang sama dari berbagai riwayat yang berbeda.
Meski kisah-kisahnya berbeda-beda detailnya, ada satu inti yang sama. Bumi bisa dilipat untuk para wali. Dan inti ini diriwayatkan dari banyak jalur yang berbeda hingga mencapai derajat tawaturun, mutawatir. Kata mubahitun ini pilihan kata yang sangat keras dari penulis. Artinya orang yang membantah dengan tidak malu, yang ngotot menolak tanpa bukti dan tanpa argumen. Bukan penolakan karena keraguan intelektual, tapi penolakan karena keras kepala. Jenis keenam, as-sadis, kalamul hayawan wan nabati wal jamad. Keenam, berbicaranya hewan, tumbuhan, dan benda mati. 3 kategori sekaligus, hewan, tumbuhan, dan benda mati. Semuanya bisa berbicara dengan izin Allah ketika berhadapan dengan wali-walinya. Wala syakka fi kathratihi, tidak diragukan lagi bahwa kejadian ini sangat banyak. Penulis tidak memberi rincian angka, tapi langsung menyatakan bahwa ini tidak perlu diragukan kuantitasnya. Begitu banyaknya hingga meragukan banyaknya saja sudah tidak perlu. Wa minhu anna ibna adhama qa'ada tahta syajarati rumman, faqalat, Ya Aba Ishaqa, akrimni bi aklika minni. Di antaranya adalah bahwa Ibrahim bin Adham pernah duduk di bawah pohon delima. Lalu pohon itu berkata, Wahai Abu Ishaq, muliakanlah aku dengan kesediaanmu memakan buahku. Ibrahim bin Adham adalah satu dari tokoh-tokoh besar dalam sejarah tasawuf Islam. Beliau adalah putra seorang raja di Balkh, wilayah Afghanistan sekarang, yang meninggalkan kerajaan dan kemewahan untuk hidup dalam kezuhudan total. Nama kunyahnya, nama panggilannya, adalah Abu Ishaq, bapaknya Ishaq. Dan pohon delima itu menyapanya dengan nama panggilnya. Pohon itu tahu siapa yang duduk di bawahnya. Pohon itu punya kesadaran, punya keinginan untuk dimuliakan dengan cara yang istimewa, dengan dimakan buahnya oleh seorang wali Allah. فأكل منها وكان رمانها حامضا فحلا وحملت في العام مرتين وسميت رمانة العابدين. Maka beliau pun memakannya. Buah delima yang tadinya masam seketika berubah menjadi manis, dan pohon itu kemudian berbuah 2 kali dalam setahun, serta dijuluki sebagai pohon delima para ahli ibadah. 3 perubahan sekaligus terjadi pada pohon itu setelah disentuh dan dimakan buahnya oleh seorang wali. Pertama, rasa buahnya berubah dari masam menjadi manis. Kedua, frekuensi berbuahnya berlipat ganda dari sekali menjadi 2 kali setahun. Ketiga, pohon itu mendapat nama yang mulia, Rummana al-Abidin, pohon delima para ahli ibadah. Satu pertemuan dengan seorang wali mengubah nasib sebatang pohon selamanya. Ini menunjukkan betapa berkahnya kehadiran orang-orang yang dekat dengan Allah, bahkan bagi makhluk-makhluk yang dianggap tidak bernyawa sekalipun. Wa arada asy-Syibliyu an ya'kula min syajara, falamma madda yadahu qalat, La ta'kul minni fa inni liyahudi. Al-Shibli pernah hendak memakan buah dari sebuah pohon, namun ketika ia mengulurkan tangannya, pohon itu berkata, Jangan makan dariku, karena aku ini milik seorang Yahudi. Al-Shibli adalah ulama sufi besar dari Baghdad, murid dari Junaid al-Baghdadi yang sudah kita sebut sebelumnya. Beliau dikenal dengan kedalaman ilmu dan kearifan spiritualnya. Dan di sini terjadi sesuatu yang luar biasa. Pohon itu memperingatkan sang wali. Pohon itu tahu bahwa pemiliknya adalah orang Yahudi, dan ia tidak mau diambil buahnya tanpa izin, karena itu akan merugikan pemiliknya. Pohon itu menjaga kehormatan sang wali dari mengonsumsi sesuatu yang bukan haknya. Bayangkan jika ini terjadi pada kita sehari-hari. Kita tidak perlu lagi khawatir apakah makanan yang kita ambil itu milik siapa. Tapi keistimewaan para wali adalah Allah memberi mereka sistem peringatan melalui makhluk-makhluk di sekitar mereka. وَجَاءَ إِلَى الْقَمُولِيِّ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فِي بَقَرَةٍ وَكَانَ قَاضِيًّا بِالصَّعِيدِ. 2 orang laki-laki datang kepada Al-Qamuli yang saat itu menjabat sebagai hakim di daerah Syaid, Mesir Hulu, dan keduanya berselisih memperebutkan seekor sapi. Al-Qamuli adalah seorang ulama, sekaligus hakim di wilayah Syaid, yaitu wilayah Mesir bagian atas atau Hulu, daerah di sekitar Sungai Nil bagian selatan. فَأَقَامَ كُلٌّ مِنْهُمَا بَيِّنَةً بِأَنَّهَا لَهُ فَقَالَتْ لَهُ أَنَا لِهَذَا. Masing-masing dari keduanya mengajukan bukti bahwa sapi itu miliknya. Lalu sapi itu berbicara kepada sang hakim, Aku ini milik orang yang ini. Sapi itu menjadi saksi dalam persidangan. Dan tidak tanggung-tanggung, ia memberikan kesaksian yang langsung dan jelas. Ini pemilikku. Seorang hakim yang adalah wali Allah dibantu oleh seekor sapi untuk menemukan keadilan yang tidak bisa diselesaikan oleh bukti manusia. Ini juga mengandung pesan tersirat. Allah tidak akan membiarkan orang yang berlaku adil dalam menjalankan tugasnya kekurangan cara untuk menemukan kebenaran. Masuk ke halaman 16. ومن ذلك أن جدنا الشرف المناوي زار الشرف الأنصارية وجلس معه بمنظرة بيته ببولاق. Di antaranya juga adalah bahwa kakek kami,
Al-Sharaf Al-Munawi mengunjungi Al-Sharaf Al-Anshari dan duduk bersamanya di balkon rumahnya di daerah Bulaq. Bulaq adalah daerah di tepi sungai Nil di Kairo, Mesir. Dua orang ulama wali sedang duduk bersama di balkon, menikmati pemandangan. Suasananya sangat manusiawi dan dekat. Fashaka ilaihi kathrata zaraqit tuyuri 'ala al-kutubi wal furush. Lalu tuan rumah mengeluhkan kepadanya tentang banyaknya kotoran burung yang jatuh di atas buku-buku dan permadani. Ini masalah yang sangat manusiawi dan sehari-hari. Kotoran burung mengotori buku. Siapa yang tidak pernah kesal dengan hal seperti ini? Dan masalah ini dikeluhkan kepada seorang tamu yang terhormat. Farafa'a ra'sahu ilaiha wa qala, "Ya ayyuhat tuyur, la tahumi hawla hadzal hima illa bi khairin." Falam ta'ud ba'da dhalika. Maka kakek kami mengangkat kepalanya ke arah burung-burung itu dan berkata, "Wahai burung-burung, janganlah kalian berputar-putar di sekitar wilayah ini kecuali dengan membawa kebaikan." Setelah itu, burung-burung tersebut tidak pernah datang lagi. Satu kalimat, satu perintah yang santai, bahkan tidak mengusir, hanya memberi arahan. Dan hasilnya permanen, burung-burung itu tidak pernah kembali. Bukan untuk satu hari, bukan untuk satu minggu, tapi tidak pernah kembali sama sekali. Kata la tahumi itu artinya jangan berputar-putar di sekitar sini. Dan illa bi khairin kecuali membawa kebaikan. Ini bukan pengusiran. Ini undangan bersyarat. Kalau datang membawa kebaikan, silakan. Kalau tidak, jangan. Dan burung-burung itu memilih tidak datang lagi. Jenis ketujuh. As-sabi'u ibra'ul ilal. Ketujuh, menyembuhkan penyakit-penyakit. Kata ibra'u artinya penyembuhan, pemulihan dari penyakit. Dan al-ilalu artinya penyakit-penyakit, terutama penyakit yang berat dan kronis. Kama ruwiya anna al-Jilani qala li sabiyyin muq'adin maflujin a'ma, qum bi'idhnillahi ta'ala, faqama la 'ahata bih. Sebagaimana diriwayatkan bahwa Al-Jailani berkata kepada seorang anak yang lumpuh, mati separuh badannya karena stroke dan buta, berdirilah dengan izin Allah Ta'ala. Maka anak itu pun berdiri tanpa ada cacat sedikit pun pada dirinya. Tiga kondisi medis yang berbeda sekaligus. Muq'adun tidak bisa berdiri dan berjalan. Maflujun, separuh badannya mati karena stroke. Dan a'ma, buta. Ketiganya bukan penyakit yang ringan, bukan demam atau sakit perut. Ketiganya adalah kondisi yang secara medis dianggap permanen atau sangat sulit disembuhkan. Dan Al-Jailani hanya berkata, 4 kata, qum bi'idhnillahi ta'ala, berdirilah dengan izin Allah. Tidak ada prosesi panjang, tidak ada ritual khusus, tidak ada doa yang panjang. 4 kata itu cukup karena kekuatannya bukan berasal dari panjangnya kata-kata, tapi dari siapa yang mengucapkannya dan kepada siapa ia menisbatkan izin itu. Jenis ke-8. Ats-tsamin, ta'atul hayawani lahum. Ke-8, ketaatan hewan kepada mereka. Kama hukiya anna al-Mihaniya wa ghairahu kana yarkabul asada. Sebagaimana dikisahkan bahwa Al-Mihani dan selainnya pernah menunggangi singa. Al-Mihani adalah seorang ulama sufi dari Mihana, sebuah kota di wilayah Khurasan, Asia Tengah. Menunggangi singa bukan metafora. Ini benar-benar menunggangi singa, raja hutan, hewan yang paling ditakuti, yang bisa membunuh manusia dalam hitungan detik. Singa itu tunduk seperti kuda yang jinak. Bal wa ata'ahu al-jamadu kama fi qawli Ibni Abdis Salami fi waqi'atil firinji lirrih. Ya rihu khudhihim fa'akhadhathum. Bahkan benda mati pun taat kepadanya, sebagaimana ucapan Izzuddin bin Abdul Salam pada peristiwa serangan kaum Frank kepada angin. Wahai angin, habisi mereka. Maka angin pun menyapu dan menghancurkan mereka. Izzuddin bin Abdul Salam adalah salah satu ulama terbesar dalam sejarah Islam, hidup antara abad ke-6 hingga ke-7 Hijriah. Beliau dijuluki Sultan al-Ulama, rajanya para ulama. Bukan hanya ahli dalam fikih dan tasawuf, tapi juga punya keberanian politik yang luar biasa. Beliau hidup di masa invasi Mongol dan Perang Salib. Kaum Frank adalah sebutan untuk tentara salib dari Eropa. Dalam satu peristiwa konfrontasi, beliau berbicara kepada angin, sebuah benda mati, dan angin itu patuh, menyapu dan menghancurkan musuh. Ini bukan hanya karamah yang spektakuler, ini karamah yang membela Islam dan kaum muslimin. Allah menundukkan alam untuk melindungi hamba-hambanya melalui perantaraan seorang wali yang berani. Jenis ke-9, ke-10, dan ke-11 disebut sekaligus. At-tasi'u wal-ashiru wal-hadi ashar. Tayyu zamani wa nashruh wa ijabatu du'a. Ke-9, ke-10, dan ke-11, terlipatnya dan terbentangnya waktu, serta terkabulnya doa. Kata tayyiz zaman artinya waktu yang dilipat, waktu yang terasa sangat singkat padahal secara biasa seharusnya lama. Dan nashruhu adalah kebalikannya, waktu yang dibentangkan yang terasa sangat lama padahal sebenarnya singkat. Keduanya mungkin bagi Allah. Wadzalika katsirun jiddan. Perkara ini sangatlah banyak terjadi. Penulis tidak memberikan contoh panjang untuk 3 jenis ini karena sudah ada contoh-contohnya dalam kisah-kisah sebelumnya,
seperti doa Sa'ad bin Abi Waqqas dan Al-Bara' bin Malik. Ini efisiensi penyampaian yang baik dari penulis. Jenis ke-12, Al-Thani Ashara, Ikhbaruhum bi ba'dil mughayyabat wal kashfu ke-12, pemberitahuan mereka tentang sebagian hal-hal gaib dan kasyaf. Kata kashfu atau kasyafun, kasyaf, adalah istilah khusus dalam dunia tasawuf. Kata dasarnya adalah kasyafa, yang artinya membuka, menyingkap, menampakkan sesuatu yang tersembunyi. Kasyaf artinya tersingkapnya tabir antara seseorang dengan hakikat-hakikat yang biasanya tidak terlihat. Bayangkan seperti seseorang yang biasanya hanya bisa melihat permukaan air danau. Tapi dengan kasyaf, seolah air itu menjadi jernih transparan, dan ia bisa melihat apa yang ada jauh di dasarnya. Wahuwa darajatun takhruju an haddil hasr, wa dhalika mawjudun al-ana bikathra. Hal ini memiliki banyak tingkatan yang di luar batas hitungan, dan perkara ini sangat banyak ditemukan hingga saat ini. Kata al-ana, sekarang, hingga saat ini. Penulis menegaskan bahwa ini bukan fenomena masa lalu yang sudah punah. Kasyaf masih terjadi, masih ada, masih banyak di zaman penulis menulis kitab ini. Dan tentu masih berlanjut hingga sekarang. وَلَا يُعَارِضُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ. Dan hal ini tidaklah bertentangan dengan firman Allah Ta'ala. Allah mengetahui yang gaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib itu, kecuali kepada Rasul yang diridainya. Penulis langsung mengantisipasi keberatan yang paling logis. Pasti ada yang bertanya, bukankah Al-Quran sendiri menyatakan bahwa hanya Rasul yang mendapat pengetahuan gaib? Lalu bagaimana wali yang bukan Rasul bisa mendapat kasyaf? Lianna la nusallimu umumal ghaib, fayajuzu an yakhussa bihalil qiyamati biqarinati siyaq. Karena kami tidak menerima bahwa kata gaib dalam ayat itu mencakup semua hal gaib secara mutlak. Boleh jadi ayat itu dikhususkan untuk perkara gaib mengenai keadaan hari kiamat berdasarkan konteks ayatnya. Ini metode tafsir yang sangat sahih. Dalam ilmu ushul fiqih ada kaidah. Al-'amu qad yukhassasu bis-siyaq, lafaz yang umum bisa dikhususkan berdasarkan konteks pembicaraan. Dan kalau kita baca surat Al-Jin secara keseluruhan, konteksnya memang berbicara tentang hal-hal yang sangat fundamental seperti waktu kiamat, yang benar-benar tidak ada yang tahu kecuali Allah. Bukan tentang semua jenis pengetahuan gaib tanpa kecuali. Jadi ayat itu tidak menutup kemungkinan Allah memberikan pengetahuan tentang hal-hal tertentu kepada hamba-hamba yang dia pilih, termasuk para wali. Jenis ke-13. Al-thalithu ashara, as-sabru ala adami at-ta'ami wa syarabil amad at-tawil. Ke-13. Kesabaran tidak makan dan minum dalam jangka waktu yang sangat lama. Wahuwa kathirun musyahad, hal ini banyak disaksikan. Kata musyahadun artinya disaksikan langsung. Bukan hanya diriwayatkan dari buku, tapi pernah dilihat oleh orang-orang yang hidup sezaman. Wali yang tidak makan dan tidak minum dalam waktu sangat lama, tapi tetap hidup dan sehat. Ini bukan puasa biasa. Ini kemampuan yang di luar batas fisiologis manusia normal. Jenis ke-14. Ar-rabi'u ashara, maqamu tasrif. Ke-14, maqam tashrif. Kata maqamun artinya kedudukan, tingkatan. Dan tasrifu artinya pengelolaan, pengaturan, kemampuan untuk mengarahkan sesuatu. Maqam tashrif adalah kedudukan di mana seorang wali diberi kemampuan oleh Allah untuk mempengaruhi atau mengatur kejadian-kejadian di sekitarnya dengan izinnya. Wa huwa kathirun fi kulli zamanin wa la yunkiruhu illa kullu mu'anid. Hal ini banyak terjadi di setiap zaman dan tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang yang sangat keras kepala. Kata mu'anidun artinya yang penuh permusuhan, yang menolak bukan karena tidak tahu, tapi karena sengaja melawan. Penulis membedakan antara orang yang belum tahu dengan orang yang sudah tahu tapi tetap menolak. Yang pertama, perlu diberitahu. Yang kedua adalah mu'anidun. Jenis ke-15. Al-khamisu ashara, al-qudratu ala tanawulil kathiri minal ghidha. Ke-15. Kemampuan mengonsumsi makanan dalam jumlah yang sangat banyak. كما نقل عن الشيخ دمرداش أن بعض الأمراء عمل له وليمة ودعاه وجماعته. Sebagaimana dinukil dari Syekh Dimirdasi bahwa salah seorang amir mengadakan acara jamuan makan untuk beliau dan mengundang beliau beserta para jamaahnya. Syekh Dimirdasi adalah seorang wali dari Mesir. Seorang amir, pemimpin atau penguasa mengadakan pesta makan besar untuknya. Undangannya untuk sang syekh beserta seluruh rombongan muridnya, para fuqara, orang-orang yang mengikuti jalan sufi. Fatawajjaha ilaihi wahdah, fatashawasha li'adami huduril fuqara. Namun sang syekh datang menemuinya sendirian, sehingga sang amir merasa gelisah dan kecewa karena para fuqara tidak hadir. Kata tashawasha artinya gelisah, kacau pikiran. Sang amir sudah mempersiapkan makanan untuk banyak orang, tapi yang datang hanya satu orang. Tentu saja kecewa dan bingung. Waqala, man ya'kulu ta'am?
Famudda simatu fa'akalahu syaikhu kullahu. Sang amir berkata, lalu siapa yang akan memakan semua makanan ini? Kemudian hidangan pun dibentangkan dan sang syaikh memakan semuanya sendirian. Kata simatu artinya, hidangan yang dibentangkan panjang, seperti meja makan panjang yang penuh dengan berbagai hidangan, biasanya untuk puluhan orang. Sang syaikh memakan semuanya sendirian. Ini bukan soal sang syaikh yang rakus atau tidak menjaga makan. Ini karamah yang menunjukkan bahwa Allah bisa membuat apa yang biasanya tidak mungkin menjadi mungkin. Perut yang secara fisiologis terbatas, kapasitasnya bisa menampung lebih dari yang seharusnya karena Allah yang mengizinkan. Masuk halaman 17. Jenis ke-16. As-sadisu asyara. Al-hifdhu anil harami an yadkhul al-jawfa ke-16. Terjaganya dari masuknya barang haram ke dalam perut. Ini karamah yang berkaitan langsung dengan kesucian batin. Para wali tertentu dikaruniai kemampuan untuk merasakan secara fisik apakah makanan yang ada di hadapan mereka halal atau mengandung syubhat. Kama hukiya 'anil Harits al-Muhasibi annahu kana idza hadara ilaihi ta'amun fihi syubhatun taharraka fihi 'irqun. Sebagaimana dikisahkan dari Al-Harits al-Muhasibi bahwa apabila dihidangkan kepadanya makanan yang mengandung syubhat, maka sebuah urat nadinya akan berdenyut sebagai tanda peringatan. Al-Harits al-Muhasibi adalah ulama besar abad ketiga Hijriah dari Baghdad. Namanya Al-Muhasibi berasal dari kata muhasabatun, menghisap diri, karena beliau sangat dikenal dengan amalan muhasabah, introspeksi diri yang terus-menerus. Beliau juga guru dari Junaid al-Baghdadi. Kata irqun artinya urat nadi. Sebuah urat di tubuh Al-Muhasibi akan bergerak-gerak apabila ada makanan syubhat di hadapannya. Ini bukan kemampuan yang dilatih. Ini karamah, tanda dari Allah yang diberikan kepada tubuh sang wali sebagai sistem peringatan alami. Wa kana al-Mursiyu yataharraku minhu kullu irqin. Sedangkan pada diri Abul Abbas al-Mursi, seluruh urat di tubuhnya akan berdenyut keras jika dihadapkan pada makanan syubhat. Abul Abbas al-Mursi adalah murid dari Imam al-Syadzili, pendiri Thariqah Syadziliyah. Beliau hidup di abad ke-7 Hijriah di Mesir. Kalau pada Al-Muhasibi, hanya satu urat yang bergerak, pada Al-Mursi, seluruh urat di tubuhnya bereaksi. Tingkatan kepekaan yang lebih tinggi menunjukkan kedekatan yang lebih dalam kepada Allah. Jenis ke-17. As-sabi'u asyara. Ru'yatul amakinil ba'idati min wara'il hujub. Ke-17. Melihat tempat-tempat jauh dari balik tabir. Kata al-hujubu artinya tabir-tabir, penghalang-penghalang. Secara fisik, jarak dan dinding adalah penghalang penglihatan. Tapi para wali tertentu diberi kemampuan untuk melihat menembus semua penghalang itu. Famin dhalika anna syaikha Aba Ishaq Ash-Shiraziyya kana yushahidul Ka'bah wa huwa bi Baghdad. Di antaranya adalah bahwa Syekh Abu Ishaq Al-Shirazi dapat menyaksikan Ka'bah padahal beliau sedang berada di Baghdad. Abu Ishaq Al-Shirazi adalah salah satu ulama terbesar mazhab Syafi'i, hidup di abad ke-5 Hijriah. Beliau adalah ulama fikih yang sangat ketat dan ilmiah. Bukan tokoh yang mudah dikait-kaitkan dengan cerita-cerita yang tidak berdasar. Baghdad dan Makkah jaraknya sekitar 1.200 km. Tanpa satelit, tanpa kamera, tanpa teknologi apapun, beliau bisa melihat Ka'bah dari Baghdad. Ini bukan imajinasi atau visualisasi. Ini penglihatan nyata yang Allah berikan. Jenis ke-18. Al-thaminu asyara. Al-haibatu allati li ba'dihim. Ke-18. Kewibawaan yang dimiliki oleh sebagian mereka. Kata al-haibatu artinya kewibawaan, rasa segan yang luar biasa, sesuatu yang memancar dari seseorang dan membuat orang lain merasa gemetar atau terdiam ketika berhadapan dengannya. Bihaitsu mata man syahadahu 'inda ru'yatih, kama hasala li Abi Yazid al-Bistami ma'a dzalika al-faqir. Sehingga seseorang yang melihatnya bisa meninggal dunia seketika saat memandangnya, sebagaimana yang terjadi pada Abu Yazid al-Bustami dengan seorang murid sufi tersebut. Abu Yazid al-Bustami adalah salah satu tokoh sufi paling terkenal dalam sejarah, hidup di abad ke-3 Hijriah di wilayah Persia. Beliau dikenal dengan kedalaman pengalaman spiritualnya, dan dikisahkan bahwa ada seorang yang melihatnya dan meninggal dunia seketika. Ini bukan kutukan. Bukan karena Abu Yazid menginginkan itu, tapi karena nur, cahaya spiritual yang memancar dari diri seorang wali, begitu kuat hingga jiwa yang lemah tidak sanggup menampungnya. Wa waqa'a lisy-Syaikh Ahmad al-Badawi wa ghairihima. Kejadian serupa juga terjadi pada Syekh Ahmad al-Badawi dan selain keduanya. Syekh Ahmad al-Badawi adalah wali besar yang sangat terkenal di Mesir, hidup di abad ke-7 Hijriah. Makamnya di Tanta, Mesir, hingga hari ini menjadi tempat yang dikunjungi banyak orang. Beliau dikenal dengan kewibawaannya yang luar biasa. Jenis ke-19. At-tasi'u asyar. Qasmullahi ta'ala liman yuridu bihim su'an. Ke-19.
penghancuran dari Allah Ta'ala bagi orang yang menghendaki keburukan terhadap mereka. Kata qasmu artinya menghancurkan, mematahkan. Ini bukan tindakan sang wali. Ini tindakan Allah sendiri yang membela hamba-hambanya. Kama waqa'a li ba'dihim annahu zahama rajulan fadarabahu ala wajhi fatarat yaduhu ma'ad darba. Sebagaimana terjadi pada sebagian wali bahwa ada seseorang yang mendesaknya lalu memukul wajah sang wali, maka seketika tangan orang pemukul itu terputus bersamaan dengan pukulannya. Kata tarat yaduhu harfiahnya, tangannya terbang, maksudnya terputus dan terlepas. Ini bukan sesuatu yang sang wali lakukan. Ini terjadi begitu saja, seketika, sebagai reaksi langsung dari Allah. Fa'absarahu rajulun fashaddada nakira alaihi wa qala lah kuffa bikaffin inna hadha la dhulmun azim. Lalu ada seorang laki-laki lain yang melihat kejadian itu, dan ia pun mengecam sang wali dengan keras, seraya berkata, "Satu tamparan dibalas dengan terputusnya tangan, sungguh ini adalah kezaliman yang besar." Orang ini tidak memahami apa yang terjadi. Dia melihat seseorang yang tangannya terputus dan langsung menyalahkan sang wali, seolah sang wali yang melakukannya. Kata syadda dan nakir artinya sangat keras dalam mengingkari, mengecam dengan sangat tegas. Faqala, "Wallahi ma aradtuhu, wa innama rabbul jinnati ghara 'alaiha." Maka sang wali menjawab, "Demi Allah, bukan aku yang menghendaki hal itu, akan tetapi Tuhan pemilik surga telah cemburu dan membela kekasihnya." Ini kalimat yang sangat dalam. Pertama, sang wali bersumpah dengan nama Allah bahwa dia tidak menginginkan itu terjadi. Kedua, dia menjelaskan bahwa ini adalah tindakan Allah sendiri. Kata ghara artinya cemburu, tapi dalam konteks ini berarti Allah tidak rela melihat hambanya yang mulia disakiti dan dia sendiri yang bertindak. Kata al-jinnati di sini artinya surga. Tuhan pemilik surga. Ini menunjukkan bahwa sang wali mengenali hubungan antara perlindungan Allah atas dirinya dengan surga yang Allah janjikan. Bukan sekadar perlindungan duniawi, tapi bagian dari rahmat Allah yang lebih besar. Jenis ke-20, jenis terakhir dalam daftar ini. Al-Ishrun. At-tatawuru bi atwarin, mukhtalifatin, wa ashkalin, mutabayinat. Ke-20. Berubah wujud menjadi berbagai bentuk dan rupa yang berbeda-beda. Kata tatawuru artinya bertransformasi, berubah dari satu wujud ke wujud lain. Dan atwarun mukhtalifatun artinya keadaan-keadaan yang berbeda-beda. Ashkalun mutabayinatun artinya bentuk-bentuk yang sangat beragam, yang kontras satu sama lain. Wa minhu ma waqa'a li Qadib al-Bani al-Mawsili anna faqihan ankara alaihi likaunih lam yarahu yusalli. Di antaranya adalah apa yang terjadi pada Syekh Qadib al-Ban al-Mawshili, bahwa seorang ahli fikih mengingkarinya karena ia tidak pernah melihat sang syekh melaksanakan salat. Qadib al-Ban adalah wali terkenal dari Mosul, kota di wilayah Irak Utara. Kata Qadibul Bani artinya ranting pohon ban, sejenis pohon yang dikenal di Timur Tengah. Dan seorang ahli fikih yang tidak mengenal keadaan sang wali mengingkarinya karena satu hal, tidak pernah melihatnya salat. Dalam pandangan ahli fikih ini, orang yang tidak salat tidak mungkin wali. Fatatawwara lahu 'ala al-fawri fi suwarin mukhtalifah. Faqala, "Fi ayyi suratin min hadhihi as-suwari lam tarani usalli." Lalu, seketika itu juga, sang syekh berubah wujud di hadapan ahli fikih tersebut, ke dalam berbagai bentuk yang berbeda-beda, seraya berkata, "Pada wujud yang mana dari wujud-wujud ini engkau tidak melihatku salat?" Kata 'ala al-fawri artinya seketika, langsung. Tidak ada penundaan, tidak ada persiapan. Sang syekh bertransformasi berganti-ganti wujud di depan mata ahli fikih itu, satu persatu. Dan di setiap wujud, dia tetap salat. Ahli fikih tidak melihatnya salat, bukan karena sang syekh tidak salat, tapi karena sang syekh ada dalam wujud yang berbeda dari yang biasa dikenal oleh ahli fikih itu. Wasufiyatu yuthbituna alaman, mutawassitan, baina alamai al-ajsadi wal-arwahi, yusamunahu alam al-mithal wa alam al-khayal. Para ulama sufi menetapkan adanya sebuah alam pertengahan antara alam jasad dan alam ruh yang mereka namakan sebagai alam mitsal dan alam khayal. Dalam kosmologi tasawuf ada pembagian alam. Alam jasmani adalah alam fisik yang bisa kita lihat dan sentuh. Alam ruhani adalah alam yang tidak bisa diindera secara fisik. Dan di antara keduanya ada alam ketiga yang bersifat pertengahan. Bisa mengambil wujud seperti alam fisik, tapi hakikatnya bukan fisik murni. Inilah yang disebut alamul mithal, alam perumpamaan atau alam mitsal. Wasta'nasu lahu biayatin, fatamathala laha basharan sawiyan. Dan mereka berdalil mendukung pandangan tersebut dengan ayat, maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Kata sta'nasu artinya mereka mengambil kehangatan, menjadikannya sebagai sandaran yang menenangkan.
Bukan dalil yang ketat secara usuliyah, tapi bukti analogis yang memperlihatkan bahwa fenomena serupa pernah terjadi dalam Al-Quran. Jibril yang adalah makhluk ruhani bisa menampakkan diri dalam wujud manusia sempurna di hadapan Maryam. Ini menunjukkan bahwa ada kemampuan untuk beralih antara wujud ruhani dan wujud yang bisa dilihat oleh mata manusia. Dan alam mitsal adalah ruang di mana perpindahan itu terjadi. Masuk ke halaman 18. ووقع أن بعض العلماء رأى فقيرا يتوضأ في المدرسة السيوفية وضوءا مشوشا غير مرتب. Pernah terjadi bahwa seorang ulama melihat seorang fakir berwudu di Madrasah Al-Suyufiyah dengan tata cara wudu yang kacau dan tidak tertib. Madrasah Al-Suyufiyah adalah salah satu madrasah terkenal di Kairo pada masa itu. Seorang ulama yang ahli fikih melihat seorang fakir, seseorang yang menjalani jalan sufi, berwudu. Tapi caranya tidak berurutan menurut yang biasa dilihat oleh sang ulama. Faqal, haramun alaik. Lalu ulama tersebut berkata, haram perbuatanmu ini. Tegur langsung, tegas, tanpa basa-basi. Dari sudut pandang sang ulama ini adalah teguran yang sah karena tertib dalam wudu adalah syarat sahnya wudu menurut mazhab tertentu. Faqal, lam atawadda illa murattaban wa innama anta a'ma, law absarta la absarta hakadha. Maka fakir itu menjawab, aku tidaklah berwudu melainkan dengan tertib, hanya saja engkaulah yang buta. Seandainya engkau bisa melihat, niscaya engkau akan melihat seperti ini. Kata a'ma di sini bukan berarti buta secara fisik. Ini buta secara batin, tidak mampu melihat dimensi yang lebih dalam dari kenyataan. Dan sang fakir menggunakan kata ini bukan sebagai penghinaan, tapi sebagai penjelasan tentang keterbatasan penglihatan sang ulama. Wa akhadha biyadihi fa'arahu al-Ka'bata wa ta'ifin wa huwa bi Misra. Lalu fakir itu memegang tangan sang ulama dan seketika memperlihatkan kepadanya Ka'bah beserta orang-orang yang sedang thawaf, padahal mereka sedang berada di Mesir. Dengan sentuhan tangan, sang fakir membuka penglihatan sang ulama. Tiba-tiba sang ulama melihat Ka'bah dan orang-orang yang sedang tawaf mengelilinginya, sementara secara fisik mereka berdua masih berada di Mesir. Sang fakir berwudu di dua dimensi sekaligus, di Mesir secara fisik dan sekaligus di Makkah dalam dimensi yang lain. Yang terlihat kacau oleh mata biasa sebenarnya adalah gerakan wudu yang mengikuti dua dimensi itu. Qala fi Rawdir Rayahin, وَقَدْ سَمِعْنَا سَمَاعًا مُحَقَّقًا أَنَّ جَمَاعَةً شُهِدَتِ الْكَعْبَةُ تَطُوفُ بِهِمْ طَوَافًا مُحَقَّقًا. Penulis kitab Rawd al-Rayahin berkata, kami telah mendengar dengan riwayat yang pasti bahwa sekelompok wali benar-benar disaksikan didatangi oleh Ka'bah yang bertawaf mengelilingi mereka dengan tawaf yang nyata. Kitab Rawd al-Rayahin adalah kitab yang memuat kisah-kisah para wali yang disusun oleh ulama besar Yaman, Al-Yafi'i. Beliau menyatakan sama'an muhaqqaqan, riwayat yang sudah dipastikan kebenarannya, bukan sekadar gosip atau cerita tidak jelas. Dan yang disebutkan luar biasa, bukan mereka yang thawaf mengelilingi Ka'bah, tapi Ka'bah yang thawaf mengelilingi mereka. Ini membalikkan gambaran yang biasa kita kenal. Tapi jika kita pahami bahwa Ka'bah adalah pusat dalam dimensi makna, bukan hanya dalam dimensi ruang, maka ini mengungkap dimensi yang lebih dalam dari hubungan antara para wali dengan Ka'bah itu sendiri. Qala, wa ra'aitu man syahada dhalika min athiqatil atqiya, bal min as-sadatil ulama. Beliau berkata lagi, dan aku sendiri telah bertemu dengan orang yang menyaksikan kejadian itu dari kalangan orang-orang yang terpercaya lagi bertakwa, bahkan dari kalangan para pemuka ulama. Kata thiqat artinya orang-orang yang dipercaya dalam istilah ilmu hadits. Dan as-sadatil ulama'i artinya para pemuka ulama. Ini bukan cerita dari sembarang orang. Orang-orang yang menyaksikan ini adalah ulama yang kredibilitasnya tidak diragukan dalam tradisi keilmuan Islam. Waqala Ibnu Arabiyin, kuntu ana wa sahibun li bisahilil bahril muhit. Ibnu Arabi berkata, aku dan seorang sahabatku suatu ketika sedang berada di tepi samudra. Muhyiddin Ibnu Arabi adalah salah satu tokoh sufi paling besar sekaligus paling diperdebatkan dalam sejarah Islam. Lahir di Murcia, Spanyol, tahun 560 Hijriah, wafat di Damaskus tahun 638 Hijriah. Penulis karya-karya monumentas dalam tasawuf seperti Al-Futuhat Al-Makkiyah dan Fushush Al-Hikam. Beliau menceritakan pengalamannya sendiri yang ia saksikan langsung. Fara'aitu rajulan wada'a hasiran fil hawa wa waqafa alaihi yusalli, fawaqaftu tahtahu wa qultu. Lalu aku melihat seorang laki-laki menggelar tikar di udara dan berdiri melaksanakan salat di atasnya. Maka aku pun berdiri di bawahnya seraya melantunkan syair. Tikar yang tergantung di udara. Seseorang berdiri di atasnya dan salat. Ibnu Arabi berdiri di bawahnya. Dan Ibnu Arabi melantunkan syair sebagai respons terhadap apa yang ia saksikan. Syughilal habibu anil habibi bisirrihi fi hubbi man khalaqal hawa'a wa sakhara.
Kekasih telah tersibukkan dari kekasihnya karena rahasianya dalam mencintai zat yang menciptakan udara dan menundukkannya. Baris pertama syair ini sangat indah. Sang wali yang sholat di udara itu tersibukkan dari segala sesuatu di bawahnya, termasuk dari Ibnu Arabi sendiri, karena ia sedang tenggelam dalam rahasia cintanya kepada Allah. Dan Allah adalah yang menciptakan udara itu sendiri, dan yang menundukkan udara itu sehingga bisa menopang tikar dan orang yang berdiri di atasnya. Al-arifun, uquluhum ma'qulah. An kulli kaunin tartadihi mutahharah. Orang-orang yang makrifat, akal mereka tertambat dari segala alam semesta yang diiringi keridaan dan disucikan. Para arif, orang-orang yang bermakrifat kepada Allah, akal mereka ma'qulatun, tertambat, terikat hanya kepada Allah. Mereka tidak terganggu oleh apapun yang ada di alam semesta ini karena perhatian mereka sudah sepenuhnya terarah kepada yang menciptakan alam semesta. Fahimu ladaihi mukarramuna wa indah, asraruhum mahfudhatun wa muharrarah. Maka mereka di sisinya adalah orang-orang yang dimuliakan, dan di sisinya pula rahasia-rahasia mereka dijaga dan dibebaskan. Mahfudhatun artinya dijaga, aman. Dan muharrarah artinya dibebaskan, terlepas dari belenggu. Dua kata yang seolah bertentangan, tapi sebenarnya melengkapi. Rahasia mereka dijaga oleh Allah, sekaligus dibebaskan dari segala yang membatasi. Fa'aujaza fi salatihi, wa qal, innama fa'altu dhalika lihadzal munkari alladhi ma'aka wa ana al-khadir. Laki-laki itu pun mempersingkat salatnya dan berkata, aku melakukan hal ini semata-mata karena orang yang mengingkari karamah yang sedang bersamamu ini, dan aku adalah Al-Khidir. Kata aujaza artinya mempersingkat, meringkas. Sang wali mempersingkat salatnya bukan karena syairnya mengganggu, tapi karena ada keperluan yang perlu diselesaikan, dan dia turun dan berbicara. Ternyata dia melakukan karamah salat di udara itu bukan karena kebetulan atau untuk pamer, tapi dengan tujuan yang spesifik, untuk menunjukkan bukti kepada teman Ibnu Arabi yang mengingkari karamah, dan dia mengungkapkan identitasnya, Al-Khidir. Al-Khidir adalah hamba Allah yang disebutkan dalam Al-Quran dalam kisah pertemuan Nabi Musa dengannya. Para ulama berbeda pendapat apakah beliau masih hidup atau sudah wafat, tapi disebutkannya nama Al-Khidir di sini menunjukkan bahwa sang wali itu adalah tokoh yang sangat khusus di sisi Allah. Qala Ibnu Arabiyyin, ولم أكن أعلم أن صاحبي ينكر كرامات الأولياء فقلت له أكنت تنكر؟ قال نعم وما بعد العيان إلا الإذعان. Ibnu Arabi berkata, padahal aku sebelumnya tidak mengetahui bahwa sahabatku itu mengingkari karamah para wali. Lalu aku bertanya kepadanya, apakah engkau memang mengingkarinya? Ia menjawab, ya, dan tidak ada hal lain setelah melihat dengan mata kepala sendiri kecuali ketundukan dan mempercayainya. Kalimat terakhir dari teman Ibnu Arabi itu sangat berkesan. وَمَا بَعْدَ الْعَيَانِ إِلَّا الْإِذْعَانُ. Kata al-ayanu artinya menyaksikan langsung dengan mata kepala sendiri. Dan al-idh'anu artinya ketundukan, kepasrahan total, menyerah tanpa syarat. Setelah melihat sendiri, tidak ada pilihan lain kecuali menyerah dan mengakui. Ini adalah transformasi seseorang yang tadinya penolak menjadi penerima, bukan karena dirayu atau diargumentasikan, tapi karena bukti yang hadir langsung di depan matanya. Dan ini sekaligus membuktikan ucapan Al-Ghazali yang sudah kita dengar sebelumnya. Kisah tidak berguna bagi penolak selama dia belum menyaksikan sendiri. Oke, tarik nafas sebentar. Kita hampir sampai di akhir sesi ini. Tapi ada satu bagian lagi yang sangat penting dan sangat menarik. Wal akhbaru fi dzalika katsiratun wa innama dzakarna huna jumlatan mujmalah. Kisah-kisah tentang hal ini sangatlah banyak dan kami di sini hanyalah menyebutkannya secara ringkas. Wa sayati ba'du dzalika mufassalan fi tarajimi. Dan sebagiannya akan disebutkan secara terperinci di dalam bab biografi tokoh-tokoh. Kata tarajimu artinya biografi-biografi. Kitab ini memang adalah kitab yang berisi biografi para wali dari satu keluarga tertentu. Dan karamah-karamah yang disebutkan secara sekilas di mukadimah ini akan dibahas lebih detail dalam bab-bab biografi yang akan datang. Wa qaddamnaha liyataharraz an-nadhiru fi tadha'ifil kitab wa yalzam al-adab. Kami mendahulukannya di awal pembahasan agar para pembaca bersikap hati-hati di sela-sela lembaran kitab ini serta senantiasa menjaga adab. Kata tadha'ifu artinya lipatan-lipatan, sela-sela. Ini gambaran yang indah, seperti kita membuka lembaran demi lembaran. Di setiap lipatannya ada cerita yang memerlukan adab untuk dibaca. Dan yalzamal adab artinya senantiasa menjaga adab, tidak pernah melepaskan diri dari sikap hormat dan kehati-hatian. Fala yunkiru fayahillu bihil atab, sehingga ia tidak mengingkarinya, yang mana pengingkaran itu akan menyebabkan kebinasaan turun menimpanya. Kata la'atabu artinya kebinasaan, kehancuran. Ini peringatan yang sangat serius, bukan karena para wali akan marah atau membalas, tapi karena sikap pengingkaran terhadap karamah bisa membuat seseorang berada di posisi yang berbahaya di hadapan Allah,
Sebagaimana sudah kita lihat dalam beberapa kisah sebelumnya, di mana orang yang menyakiti atau mengingkari wali mendapat akibat yang buruk. وقد قال في الإحياء ما حكي عن المشايخ من سماع صوت الهواتف وفنون الكرامات خارج عن الحصر. Imam Al-Ghazali telah menyatakan dalam kitab Al-Ihya bahwa apa yang dikisahkan dari para syaikh mengenai mendengar suara gaib serta berbagai macam karamah, jumlahnya di luar batas hitungan. Kitab Al-Ihya, yaitu Ihya Ulumuddin, adalah karya terbesar Imam Al-Ghazali. Beliau adalah salah satu ulama paling berpengaruh dalam sejarah Islam, Hujjatul Islam, argumen Islam. Ketika Al-Ghazali menyatakan bahwa kisah-kisah karamah jumlahnya di luar hitungan, ini adalah pernyataan dari seseorang yang sangat berhati-hati secara ilmiah dan sangat ketat dalam metodologinya. Wal hikayatu la tanfa'ul jahida ma lam yushahid fi nafsih. Sebuah kisah karamah tidak akan bermanfaat bagi orang yang enggan mempercayainya selama ia belum menyaksikannya pada dirinya sendiri. Kata al-jahidu artinya orang yang menolak dengan sengaja, bukan orang yang belum tahu. Dan yushahida fi nafsihi artinya menyaksikan pada dirinya sendiri. Ini persis seperti kisah teman Ibnu Arabi yang baru saja kita dengar. Hanya setelah menyaksikan langsung, barulah dia percaya. Kisah sebanyak apapun tidak akan membantu sebelum itu. Waman ankaral asla, ankara tafsila. Dan barang siapa yang mengingkari perkara pokoknya, pasti ia akan mengingkari rinciannya. Ini kaidah yang sangat mendasar. Kalau seseorang menolak prinsip bahwa karamah itu mungkin dan nyata, maka tidak ada kisah karamah apapun yang akan diterimanya. Karena setiap kisah yang datang akan langsung dia tolak karena bertentangan dengan prinsip yang sudah tertancap dalam dirinya. Solusinya bukan lebih banyak kisah, tapi mengubah prinsip dasarnya dulu. وَالدَّلِيلُ الْقَاطِعُ الَّذِي لَا يَقْدِرُ أَحَدٌ عَلَى جَحْدِهِ أَمْرًا. Adapun dalil yang pasti yang tidak seorang pun mampu mengingkarinya terdiri dari dua hal. Kata dalilul qati'u artinya dalil yang memutus, yang tidak bisa dibantah. Dan la yaqdiru ahadun ala jahdi, tidak ada seorang pun yang mampu mengingkarinya. Ini bukan klaim kosong. Penulis akan memberikan dua dalil yang bersifat universal, yang bisa dipahami dan dirasakan oleh siapapun, bahkan oleh orang yang menolak karamah sekalipun. Masuk ke halaman 19. Dalil pertama. Ahaduhuma, ajaibur ru'ya as-salihati sadiqah. Pertama, keajaiban mimpi yang baik dan benar. Dua kata bergandengan, salihatun, baik, dan sadiqatun, benar, jujur, sesuai dengan kenyataan. Mimpi yang baik dan terbukti benar. Ini sesuatu yang hampir semua orang pernah alami atau dengar. Seseorang bermimpi tentang sesuatu, lalu kenyataannya terjadi persis seperti dalam mimpinya. Fa'innaha yankashifu biha al-ghaibu. Karena melalui mimpi tersebut, hal-hal gaib dapat tersingkap. Kata yankashifu artinya tersingkap, terbuka, menjadi terlihat. Hal-hal gaib yang tidak mungkin diketahui melalui indera biasa bisa tersingkap dalam mimpi. Ini bukan teori. Ini pengalaman yang sudah dirasakan oleh jutaan manusia sepanjang sejarah dan diakui dalam semua tradisi keagamaan. Wa idza jaza dzalika fin naum fala yastahilu fil yaqadhah. Jika hal itu mungkin terjadi di dalam keadaan tidur, maka tidaklah mustahil hal itu terjadi di dalam keadaan terjaga. Ini logika yang sangat sederhana dan tidak bisa dibantah. Kalau dalam tidur saja hal itu bisa terjadi, mengapa dalam keadaan terjaga tidak mungkin? Bedanya hanya satu antara tidur dan terjaga. فَلَمْ يُفَارِقِ النَّوْمَ الْيَقَظَةَ إِلَّا فِي رُكُودِ الْحَوَاسِ وَعَدَمِ شُغْلِهَا بِالْمَحْسُوس. Karena tidur tidaklah berbeda dengan terjaga, melainkan hanya dalam hal tenangnya panca indera dan tidak sibuknya indera tersebut dengan hal-hal yang kasat mata. Kata rukudu artinya tenang, berhenti, diam. Dalam tidur, indera-indera kita berhenti bekerja. Mata tidak melihat, telinga tidak mendengar, kulit tidak merasakan rangsangan luar. Dan dalam kondisi itu, bagian dari diri kita yang lebih dalam bisa menerima hal-hal yang biasanya tertutupi oleh kesibukan indera. Nah, ternyata ada orang-orang yang dalam keadaan terjaga pun bisa mencapai kondisi yang serupa. Hati mereka begitu tenang dari kebisingan dunia, perhatian mereka tidak tersebar kemana-mana. Dalam kondisi itu, mereka bisa menerima apa yang orang lain tidak bisa terima. Wa kam min mutayaqqidhin la yasma'u wa la yubsiru li syughlihi bi nafsihi. Dan betapa banyak orang yang sedang terjaga, namun ia tidak mendengar dan tidak melihat keadaan sekitarnya karena ia sedang tersibukkan oleh pikiran dirinya sendiri. Kita semua pernah mengalami ini. Duduk di keramaian tapi pikiran melayang kemana-mana. Orang berbicara kepada kita, tapi kita tidak mendengar karena pikiran kita sedang sibuk dengan hal lain. Terjaga secara fisik, tapi tidak hadir secara mental. Nah, kebalikannya juga ada. Orang yang begitu hadir, begitu fokus, begitu tenang dari segala kebisingan batin, sehingga justru bisa menangkap hal-hal yang orang lain lewatkan. Itulah kondisi yang memungkinkan kasyaf dalam keadaan terjaga. Dalil kedua. Wathani,
Ikhbarur rasuli 'anil ghaibi wa umurin atiyah. Kedua, pemberitaan Rasulullah tentang perkara gaib dan hal-hal yang akan datang. Ini dalil yang tidak bisa ditolak oleh siapapun yang mengaku muslim. Nabi Muhammad menyampaikan hal-hal yang akan terjadi dan semuanya terbukti. Ini diakui oleh semua kaum muslimin tanpa kecuali. Wa idza jaza dzalika li nabiyyin jaza li ghairihi. Dan jika hal itu mungkin dianugerahkan kepada seorang nabi, maka mungkin pula hal itu dianugerahkan kepada selain nabi. Logika yang sama dengan dalil pertama. Kalau mungkin untuk nabi, mengapa tidak mungkin untuk yang bukan nabi? Apakah Allah terbatas kemampuannya? Idzin nabiyyu kushifa bihaqa'iqil umur wa syughila bi islahil khalq. Sebab seorang nabi dibukakan baginya hakikat segala perkara dan beliau ditugaskan untuk memperbaiki urusan makhluk. Kata kushifa artinya dibukakan, disingkap tabir kepadanya. Dan syughila bi islahil khalq ditugaskan untuk memperbaiki makhluk. Ini dua unsur yang mendefinisikan kenabian, mendapat kasyaf dan mengemban misi. فلا يستحيل أن يكون في الوجود شخص يكاشف بالحقائق ولا يشتغل بإصلاح الخلق وهذا يسمى وليا لا نبيا. Maka tidaklah mustahil jika di alam nyata ini ada seseorang yang dibukakan baginya hakikat-hakikat perkara, namun ia tidak ditugaskan untuk memperbaiki manusia, dan orang yang seperti inilah yang disebut sebagai wali, bukan nabi. Ini definisi paling bersih dan paling logis tentang wali yang pernah saya dengar. Wali adalah seseorang yang mendapat unsur pertama dari kenabian, yaitu kasyaf, disingkapnya hakikat-hakikat, tapi tidak mendapat unsur kedua, yaitu misi untuk memperbaiki makhluk secara umum. Kasyaf tanpa misi kerasulan. Itulah wali. Dan karena Allah sudah membuktikan bahwa dia bisa memberikan kasyaf kepada nabi, maka tidak mustahil dia memberikan kasyaf kepada wali yang bukan nabi. Sumbernya sama, Allah. Skala dan konteksnya yang berbeda. Sekarang kita masuk ke bagian akhir dari muqaddimah ini. Dan ini bagian yang sangat halus dan dalam, tentang bagaimana para wali bersikap terhadap karamah mereka sendiri. Qala ba'dul kamilin, idharul karamah, wa ikhfa'uha ala hasabin nadhari li asliha wa far'iha. Sebagian orang yang mencapai kedudukan kamil berkata, menampakkan karamah atau menyembunyikannya bergantung pada sudut pandang seseorang terhadap hal yang pokok dan hal yang menjadi cabangnya. Kata al-kamilin artinya orang-orang yang sempurna, yang telah mencapai kesempurnaan makrifat. Mereka yang paling tahu tentang karamah adalah mereka yang sudah sampai ke puncaknya. Dan mereka memberikan penjelasan yang sangat nuansir. Menampakkan atau menyembunyikan karamah bukan soal suka-suka. Ada prinsip yang mendasarinya berkaitan dengan al-aslu dan al-far'u, hal yang pokok dan hal yang merupakan cabangnya. Faman 'abara min basati ihsanihi asmatathu al-isa'atu ma'a rabbih. Barang siapa yang berpijak pada permadani amal kebaikannya sendiri, maka kesalahan dan adab buruknya akan membungkamnya di hadapan Tuhannya, sehingga ia merasa tak pantas menampakkan karamah. Kata basatu artinya permadani, hamparan. Basati ihsanihi adalah metafora yang indah, permadani kebaikannya sendiri. Orang yang berdiri di atas fondasi kebaikan miliknya sendiri akan selalu sadar akan kekurangannya. Setiap kali dia berbuat salah, kesadaran akan kesalahannya itu membungkamnya. Dia merasa tidak layak untuk menampakkan karamah karena dia masih punya dosa dan kekurangan. Wa man 'abara min basati ihsanillahi ilaihi lam yasmut idza asaa. Namun barang siapa yang berpijak pada permadani anugerah kebaikan Allah kepadanya, ia tidak akan terbungkam untuk memuji dan menampakkan nikmatnya meskipun ia berbuat salah. Kebalikannya, orang yang menyadari bahwa semua kebaikan yang ada pada dirinya bukan berasal dari dirinya sendiri, tapi dari anugerah Allah, dia tidak akan terbungkam meskipun berbuat salah. Karena kesalahan itu miliknya sendiri, tapi karamah itu milik Allah yang dititipkan kepadanya. Menampakkan karamah berarti menampakkan nikmat Allah, bukan membanggakan diri. وَقَدْ صَحَّ إِظْهَارُ الْكَرَامَةِ مِنْ قَوْمٍ وَثَبَتَ الْعَمَلُ فِي إِخْفَائِهَا مِنْ آخَرِينَ. Dan sungguh telah dibenarkan tindakan menampakkan karamah dari sekelompok kaum wali, dan telah tetap pula amalan menyembunyikannya dari kelompok yang lain. Keduanya sah, keduanya benar, keduanya punya dasar dalam tradisi para wali. Ini bukan soal mana yang lebih baik secara absolut. Kal-Mursi fil idhari, wabni Abi Jamrata fil ikhfa. Seperti halnya Al-Mursi dalam metode menampakkan karamah, dan Ibnu Abi Jamrah dalam metode menyembunyikannya. Abul Abbas Al-Mursi, sudah kita sebut sebelumnya, murid dari Imam Al-Syadzili. Sedangkan Ibnu Abi Jamrah adalah ulama dan wali besar dari Andalusia yang juga termasuk dalam lingkaran Thariqah Syadziliyah. Dua tokoh dari tradisi yang sama, tapi dengan pendekatan yang berbeda. Hatta qala ba'du atba'i Ibni Abi Jamrah, inna tariqahuma mukhtalif. Sehingga sebagian pengikut Ibnu Abi Jamrah berkata, sesungguhnya jalan metode keduanya itu berbeda.
Para pengikut Ibnu Abi Jamrah yang melihat perbedaan gaya antara gurunya dan Al-Mursi menyimpulkan bahwa jalan mereka berbeda. Kesimpulan yang wajar dari sudut pandang orang luar. Fabalaghahu faqala, "Wallahi, ma ikhtalafat qattu tariqatuna, lakinnahu basatahu al-ilmu wa qabadani al-wara'." Maka ucapan itu sampai kepada Ibnu Abi Jamrah, lalu ia berkata, "Demi Allah, jalan kami berdua tidak pernah berbeda sama sekali. Akan tetapi ia, yaitu Al-Mursi, diluaskan oleh ilmu, sedangkan aku ditahan oleh sifat wara." Ini jawaban yang sangat elegan dan sangat dalam. Ibnu Abi Jamrah menyumpah bahwa jalan mereka sama. Perbedaan yang terlihat bukan perbedaan tujuan atau prinsip, tapi perbedaan kondisi batin yang mendorong pilihan. Kata basatahul ilmu artinya ilmu meluaskannya, membukanya. Al-Mursi menampakkan karamah karena ilmunya tentang Allah meluaskan hatinya, membuatnya bebas untuk menampakkan nikmat-nikmat Allah tanpa rasa takut disalahartikan. Kata qabadanil wara'u artinya sifat wara' menahanku, menggenggamku. Ibnu Abi Jamrah menyembunyikan karamah karena sifat wara'nya, kehati-hatiannya yang ekstrim, menahan dirinya untuk tidak menampakkan apa yang bisa disalahpahami orang. Dua kondisi batin yang berbeda. Dua pilihan yang berbeda. Tapi satu tujuan. Dekat kepada Allah dan memberi manfaat kepada makhluknya. Wa qala ba'duhum, minan nasi man yaghlibu alaihi al-fana'u billah. Sebagian ulama berkata, di antara manusia ada yang didominasi oleh sifat fana bersama Allah. Kata fana'u adalah istilah teknis dalam tasawuf yang sangat terkenal. Artinya, lebur, hancur, hilangnya kesadaran tentang diri sendiri dalam kesadaran tentang Allah. Tapi ini bukan mati secara fisik. Ini kondisi spiritual di mana seseorang begitu tenggelam dalam Allah, sehingga akunya seolah menghilang yang tersisa hanya Allah. Fayadharul karamat wa yantaliqu lisanuhu bidda'awa min ghairi ihtisham wala tawaqquf. Maka ia menampakkan berbagai karamah, dan lisannya dengan bebas mengutarakan klaim-klaim kedudukan ruhani tanpa ada rasa canggung dan tanpa keraguan. Kata ihtisyamun artinya rasa malu, rasa canggung, dan tawakufun artinya berhenti, ragu-ragu. Orang yang didominasi fana berbicara dan bertindak dengan bebas karena dia tidak lagi terikat oleh pertimbangan bagaimana dia terlihat di mata orang lain. Yang ada di pikirannya hanyalah Allah. Fayadda'i bihaqqin an haqqin lihaqqin kalkilani wa abi ya'za wa ammati mutaakhiri asyadhiliyat. Maka ia mengklaim dengan kebenaran, bersumber dari Tuhan yang Maha Benar dan ditujukan demi syiar kebenaran. Seperti halnya Al-Jailani, Abu Ya'za, dan mayoritas tokoh-tokoh belakangan dari Thariqah Syadziliyah. Kalimat bihaqqin an haqqin lihaqqin ini sangat indah secara struktur bahasa Arab. 3 preposisi dengan 3 kata haqqun yang sama. Mengklaim bihaqqin dengan kebenaran, tidak bohong. Bersumber an haqqin dari Allah yang Maha Benar, Al-Haq. Dan ditujukan lihaqqin demi kebenaran, bukan untuk pamer atau kepentingan pribadi. Abu Ya'za adalah wali besar dari Maroko yang hidup di abad ke-6 Hijriah, dikenal dengan karamah-karamahnya yang luar biasa. Wa minhum man yaghlibu alaihi al-faqru ila Allah fayakilu lisanah wa yaqifu ma'a janibil wara'. Dan di antara mereka ada juga yang didominasi oleh rasa butuh kepada Allah, sehingga ia menimbang dan membatasi lisannya, dan ia lebih memilih berdiri bersama sisi wara'. Kata al-faqru ila Allah artinya kefakiran kepada Allah. Rasa butuh yang total kepada Allah. Ini bukan kemiskinan harta. Ini kesadaran bahwa dirinya tidak punya apa-apa tanpa Allah. Orang yang didominasi kondisi ini akan sangat berhati-hati dalam berbicara, menimbang setiap kata sebelum diucapkan, karena dia sadar betapa lemahnya dirinya. Wa minhum man takhtalifu ahwaluhu fataratan wa taratan. Dan di antara mereka ada juga yang keadaannya berubah-ubah, kadang begini dan kadang begitu. Ada wali yang tidak selalu dalam satu kondisi. Kadang fana, kadang fakir, kadang menampakkan, kadang menyembunyikan. Ini bukan inkonsistensi, ini fleksibilitas yang mengikuti kondisi spiritual yang berubah-ubah sesuai kehendak Allah. Wa huwa akmalul kamal li'annahu halul Mustafa, lamma annahu at'ama alfan min sa' wa shadda al-hajara ala batnih. Dan inilah sesempurna-sempurnanya kesempurnaan, karena ini adalah keadaan Nabi Al-Mustafa, di mana pada satu saat beliau memberi makan 1000 orang hanya dari 1 syak makanan, dan di saat yang lain beliau pernah mengikat perutnya dengan batu karena menahan lapar. Kata akmalul kamali artinya sempurnanya segala kesempurnaan. Ini adalah kondisi tertinggi, bukan kondisi menengah atau kompromi. Dan penulis membuktikannya dengan contoh dari Nabi sendiri. Nabi Muhammad pernah memberi makan 1000 orang dari 1 syak makanan, sekitar 2,5 kilogram. Ini mukjizat yang menunjukkan keluasan dan kelimpahan dari sisi Allah.
Tapi nabi yang sama pernah mengikat batu di perutnya karena lapar yang luar biasa. Ini menunjukkan kedalaman kefakiran dan ketergantungan kepada Allah. Dua kondisi yang bertolak belakang terjadi pada diri yang sama di waktu yang berbeda. Itulah kesempurnaan sejati. Bisa berada di ujung manapun sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, tanpa tertambat pada salah satunya secara permanen. Wa qala ba'duhum minan nasi man yaghlibu alaihi al-fana'u billah. Sebagian ulama berkata, di antara manusia ada yang didominasi oleh sifat fana bersama Allah. Kata al-fana'u adalah istilah teknis dalam tasawuf yang sangat terkenal. Artinya, lebur, hancur, hilangnya kesadaran tentang diri sendiri dalam kesadaran tentang Allah. Tapi ini bukan mati secara fisik. Ini kondisi spiritual di mana seseorang begitu tenggelam dalam Allah, sehingga akunya seolah menghilang yang tersisa hanya Allah. Fayadharul karamat wa yantaliqu lisanuhu bidda'awa min ghairi ihtishamin wala tawaqquf. Maka ia menampakkan berbagai karamah, dan lisannya dengan bebas mengutarakan klaim-klaim kedudukan ruhani tanpa ada rasa canggung dan tanpa keraguan. Kata ihtishamun artinya rasa malu, rasa canggung, dan tawaqqufun artinya berhenti, ragu-ragu. Orang yang didominasi fana berbicara dan bertindak dengan bebas karena dia tidak lagi terikat oleh pertimbangan bagaimana dia terlihat di mata orang lain. Yang ada di pikirannya hanyalah Allah. Fayadda'i bihaqqin an haqqin lihaqqin kalkilani wa Abi Ya'za wa ammati mutaakhiri syadziliyah. Maka ia mengklaim dengan kebenaran bersumber dari Tuhan yang Maha Benar dan ditujukan demi syiar kebenaran. Seperti halnya Al-Jailani, Abu Ya'za, dan mayoritas tokoh-tokoh belakangan dari Tharikah Syadziliyah. Kalimat bihaqqin, an haqqin li haqqin ini sangat indah secara struktur bahasa Arab. 3 preposisi dengan 3 kata haqqun yang sama. Mengklaim bihaqqin dengan kebenaran, tidak bohong. Bersumber an haqqin dari Allah yang Maha Benar, al-haq. Dan ditujukan li haqqin demi kebenaran, bukan untuk pamer atau kepentingan pribadi. Abu Ya'za adalah wali besar dari Maroko yang hidup di abad ke-6 Hijriah. Dikenal dengan karamah-karamahnya yang luar biasa. ومنهم من يغلب عليه الفقر إلى الله فيكيل لسانه ويقف مع جانب الورع. Dan di antara mereka ada juga yang didominasi oleh rasa butuh kepada Allah, sehingga ia menimbang dan membatasi lisannya, dan ia lebih memilih berdiri bersama sisi wara. Kata al-faqru ilallahi artinya kefakiran kepada Allah, rasa butuh yang total kepada Allah. Ini bukan kemiskinan harta. Ini kesadaran bahwa dirinya tidak punya apa-apa tanpa Allah. Orang yang didominasi kondisi ini akan sangat berhati-hati dalam berbicara, menimbang setiap kata sebelum diucapkan, karena dia sadar betapa lemahnya dirinya. Wa minhum man takhtalifu ahwaluhu fataratan wa tara. Dan di antara mereka ada juga yang keadaannya berubah-ubah, kadang begini dan kadang begitu. Ada wali yang tidak selalu dalam satu kondisi, kadang fana, kadang fakir, kadang menampakkan, kadang menyembunyikan. Ini bukan inkonsistensi, ini fleksibilitas yang mengikuti kondisi spiritual yang berubah-ubah sesuai kehendak Allah. وهو أكمل الكمال لأنه حال المصطفى لما أنه أطعم 1000 من صاع وشد الحجر على بطنه. Dan inilah sesempurna-sempurnanya kesempurnaan, karena ini adalah keadaan Nabi Al-Mustafa, di mana pada satu saat beliau memberi makan 1000 orang hanya dari 1 syak makanan, dan di saat yang lain beliau pernah mengikat perutnya dengan batu karena menahan lapar. Kata Akmalul Kamali artinya sempurnanya segala kesempurnaan. Ini adalah kondisi tertinggi, bukan kondisi menengah atau kompromi. Dan penulis membuktikannya dengan contoh dari Nabi sendiri. Nabi Muhammad pernah memberi makan 1000 orang dari 1 syak makanan, sekitar 2,5 kilogram. Ini mukjizat yang menunjukkan keluasan dan kelimpahan dari sisi Allah. Tapi Nabi yang sama pernah mengikat batu di perutnya karena lapar yang luar biasa. Ini menunjukkan kedalaman kefakiran dan ketergantungan kepada Allah. 2 kondisi yang bertolak belakang terjadi pada diri yang sama, di waktu yang berbeda. Itulah kesempurnaan sejati, bisa berada di ujung manapun sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, tanpa tertambat pada salah satunya secara permanen. Sekarang kita sudah menyelesaikan mukaddimah kitab ini secara keseluruhan. Ini perjalanan yang panjang dan luar biasa kaya. Jadi kalau ada yang tanya, tadi ngomongin apa sih selama beberapa sesi ini? Jawabannya begini, kita baru menyelesaikan mukaddimah sebuah kitab yang membahas karamah para wali. Kita belajar definisi karamah yang tepat, kejadian luar biasa di tangan orang yang taat kepada Allah, bukan nabi, tanpa klaim kenabian. Kita dengar dalil-dalilnya dari Al-Quran dan Hadits. Kita dengar 7 keberatan dari para penolak, dan kita lihat bagaimana semuanya dibantah satu persatu dengan argumen yang tajam. Kita dengar deretan karamah para sahabat yang begitu panjangnya hingga memenuhi kertas. Kita menyimak 20 jenis karamah yang pernah terjadi dalam sejarah, dengan kisah-kisah nyata yang sangat mengagumkan.
Dan kita belajar bahwa puncak dari semua itu ada pada Nabi Muhammad yang dalam satu saat memberi makan 1.000 orang. Dan di saat lain mengikat batu di perutnya karena lapar. Dan berdasarkan kedalaman muqaddimahnya, kita bisa bayangkan betapa kayanya isi kitab yang akan datang. Insya Allah. Wallahu a'lam bisyawab.